Kalian pernah di posisi kalian sayang banget sama orang, terus ketika kalian kecewa, itu yang marahnya tuh pure dari hati. Mungkin ini pelajaran juga buat aku ke depannya, jangan pernah ngambil keputusan di saat marah. Tapi ini harus terjadi. Pasti ada penyebabnya lah. Pasti ada penyebabnya. Terus kalau aku bilang ini tuh kayak puncaknya masalah kecil yang aku timbun akhirnya meledak di sini gitu loh. Karena ada satu penyebab. Karena nggak mungkin aku marah tanpa sebab gitu kan. Kita kan jadiannya 2 hari ya, terhitung sangat cepat banget. Nggak ada pendekatan. Jadi kalau aku bilang sih yang 5 kali aku putusin itu ya itu adalah kayak respon kagetnya aku kayak sifat kita masing-masing. Jadi gini, Dinar itu beda dengan Rido. Tapi kita berusaha mencari tengahnya nih. Tapi kan kesini-sini kayak dulu permasalahannya ngambek. Aku sekarang udah nggak pernah ngambek. Berantem kecil, sekarang udah nggak mikirin itu lagi. Kan kesininya levelnya naik. Jadi kalau menurut aku wajar lah. Kecuali aku udah kenal dia bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Jadi kayak sifat dia yang emosian aku baru tahu. Terus sifat aku yang ngambekan dia baru tahu. Jadi kayak kaget-kaget. Mungkin orang beranggapan, lebay lu apa lu, kan yang ngerasain aku, cemburu aku, sayang aku kan ini sama dia, enggak, terserah kalian mau bilang itu settingan atau apa, karena yang tahu aku. Kalian pernah di posisi kalian sayang banget sama orang, terus ketika kalian kecewa, itu yang marahnya tuh pure dari hati, itu yang aku rasain. Jadi aku ngerasa salahnya itu, mungkin ini pelajaran juga buat aku ke depannya, jangan pernah ngambil keputusan di saat marah. Tapi ini harus terjadi. Kenapa ini harus terjadi? Karena disinilah aku akhirnya kayak ngeluarin dan kayak lepas. Di dalamnya udah ada yang aku tahan, kayak hargain gue. Ya. Sebenarnya tahun ini tuh banyak planning. Maret ini seharusnya aku udah mulai persiapan untuk umroh di April. Itu pertama kali aku akan ketemu sama bapaknya Dinar, Pak Haji Acep. Itu di Mekah. Terus yang kedua, sepulang dari umroh kita akan mulai ngesusun untuk acara lamaran. Ya apa ya, mau gimana? Sayang pasti sayang banget, nggak ada berkurang sedikit pun. Aku bilang sama dia. Jadi Dinar itu sebenarnya jadi gini, Dinar itu sebenarnya di posisi di mana yang aku udah membutuhkan pasangan aku. Apapun bentukannya pasangan ini, aku akan terima dia. Gimana pun, asal dia selama nggak selingkuh. Jadi ibaratnya kalau suatu saat, misalnya waktu itu aku nggak diketemuin sama Dinar atau sama cewek lain atau siapa, aku akan akan melakukan itu. Maksudnya akan menjadi baik, akan fokus ke itu. Jadi kayak aku tuh sayang banget memberikan semuanya ya. Maksudnya kalau kalian tahu, ibaratnya itu Dinar itu nomor 1, 2, 3 keluarga baru kerjaan. Aku sih awal-awal yang emosi banget, aku sampai ngeblok dia, nge-unfollow dia. Karena sebenarnya itu setiap orang kan punya cara berbeda ya. Kalau aku kan nggak, ada orang yang banting HP, atau ada orang yang main pukul, ada orang yang berantemnya gila-gilaan, jambak-jambakan atau apa. Kalau aku mungkin marahnya dengan ngeblok atau apa, ya udah selesai. Nih udah. Karena dulu kalau mau ngelupain mantan aku ngeblok, udah masa lalu ya masa lalu. Tapi ya itu paling kalau sama dia ini cuma berapa menit doang. Nah tadinya kan kita mau diajak foto lagi pakai gaun pengantin. Nggak tahu nih jadinya gimana. Kalau itu kan filenya di aku sih udah nggak ada, udah aku hapus semua. Cuman di HP ada, di sosmed aja yang aku copot. Jadi kayak kesel, gimana sih kesel? Gue kesel nih, gue cemburu, gue sayang sama lu. Hapus. Iya ya, bodoh ya, kenapa nggak diarsip aja ya? Mana ada yang di aplikasi sampai 30 juta lagi nonton. Iya seharusnya diarsip ya. Gimana itu kan ya namanya emosi gimana? Aku lebih berharap kepada Tuhan ya. Karena sebenarnya aku tuh dalam masa kebingungan. Ini siapa yang salah?
Aku ingin dibukain pintu hati aku, pikiran aku, Dinar juga. Kadang manusia tuh punya kayak hati kecil yang pingin disampaikan tapi nggak bisa diucapin kata-kata. Dan aku yakin Tuhan ngerti maksud aku tuh, tolonglah sampein sebenarnya ini yang aku mau kayak gitu. Aku berharap ya aku sekarang sholat aja. Aku yakin aku ketemu sama Dinar itu juga udah jalannya Tuhan. Kan karena kita udah sama-sama waktu itu kan kita di titik terendah kan. Sama-sama lagi jauh job, sama-sama lagi. Jadi kita tuh nggak ada yang siapa pansos siapa gitu loh. Nah, aku ngerasa ketika kita berdua itu rezeki kita tuh ada aja, udah bagus banget. Ya teman aku banyak yang bilang kalian jodoh itu. Tapi ketika kalian sendiri, ya udah mulai biasa lagi. Contoh kecil, penonton yang di YouTube dia gitu kan, bisa dibandingkan lah. Maksudnya, ya kita lebih baik berdua. Jadi aku berharap jalan yang terbaik dari Tuhan aja. Karena aku nggak tahu, aku juga bingung dalam kondisi kayak gini. Kalau ditanya sayang, aku sayang banget sama dia. Tapi aku kayak nggak mau. Siapa sih yang mau punya hubungan berantem lagi? Oke, kalau itu memang kekurangan aku pengen Tuhan tolong dong rubah gitu maksudnya. Aku pengen berubah. Tapi kalau seandainya itu penyebabnya dari Dinar, Tuhan tolong dong rubah dia juga. Ya udah gitu aja. Karena nggak bisa aku yang kayak ngobrol misal sama teman Dinar, tolong dong bilang sama Dinar kayak gini-gini. Kan belum tentu aku yang benar dan belum tentu juga Dinar yang benar gitu. Wow.